pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Perkenalkan, saya Satria Nugraha. Profesi saya seorang guru di salah satu sekolah SMA negeri di kota Bandung. Kita langsung saja mulai videonya dulu. Akan membahas dan berdiskusi tentang sejarah di dunia. Tapi nanti kedepannya akan membahas khususnya di sejarah Indonesia. Nah, dari tema kali ini dan di video ini kita akan membahas tentang awal kehidupan di bumi. Tapi sebelum ke sana, mari kita bahas dulu bagaimana pembentukan bumi, lalu bagaimana pembentukan benua hingga saat ini, dan juga bagaimana kehidupan awal, sangat-sangat awal di bumi pada saat awal-awal pembentukan benua itu. Oke, kita langsung saja mulai bahasan pertama, yaitu tentang proses pembentukan bumi. Adalah hipotesis nebula. Hipotesis nebula ini diusulkan pada tahun 1734 oleh Emanuel Swedenborg. Dalam jagat raya terdapat gas yang berkumpul jadi kabut atau gas yang memadat. Kemudian dari kumpulan yang besar itu semakin memadat, semakin lama akhirnya makin menjadi sebuah bintang yang lebih kompleks dan bintang yang sangat-sangat padat. Nah, yang dinamakan bintang di sini adalah benda luar angkasa yang sifatnya itu benda-benda padat. Jadi ini adalah bisa dibilang awal dari proses pembentukan planet-planet. Nah, kelemahannya dari teori ini adalah tidak bisa menjelaskan bagaimana planet-planet besar bisa terbentuk. Jadi yang tadi yang memadat, gas-gas itu yang memadat, itu hanya adalah planet-planet kecil atau bisa dibilang proto-protoplanet. Nah, sedangkan bagaimana caranya planet yang besar bisa terbentuk, ini diperkuat oleh pernyataan dari Laplace tahun 1775. Menurutnya, selama penyusutan kabut itu, mereka berputar, memanas, dan menjadi bintang raksasa. Jadi, intinya, dalam sebuah galaksi atau tata surya, itu semua benda yang ada di tata surya tersebut tidak selalu diam. Itu bisa saja selalu terjadi rotasi dan lain-lain. Itu pasti. Sehingga dari gerakan tersebut menyebabkan terjadinya bintang raksasa yang disebut dengan matahari. Nah, matahari itu adalah salah satu bentuk bagaimana pembentukan planet besar di teori atau hipotesa nebula ini. Lalu yang kedua adalah hipotesa planetesimasi. Hipotesa planetesimasi ini dicetuskan oleh seorang astrolog dan geolog yang bernama Forrest Ray Moulton dan Thomas Chamberlain dari Universitas Chicago, yang kemudian namakan teori ini dengan teori planetesimasi, di mana matahari terbentuk dari massa gas yang sangat panas dan yang sangat besar, melintas sangat dekat mempengaruhi gaya gravitasi keduanya. Akhirnya tertariklah materi-materi ringan atau massa-massa gas yang ada di bagian tepi ke permukaan matahari yang tadi panas itu. Nah, dari sumber planetarium Jakarta, matahari itu melemparkan massa gas tersebut yang tertahan mengelilingi matahari. Semakin lama itu akan semakin dingin dan memadat, kemudian menjadi planet-planet yang sampai sekarang itu. Nah, jadi secara gampangnya, jadi dari matahari yang panas itu, yang mempunyai massa gas yang panas itu dapat menarik sebuah bintang-bintang atau benda-benda langit di sana. Mereka melemparkan gas lalu menyusutkan dalam bintang-bintang itu atau benda-benda langit itu. Nah, kemudian yang benda langit ini menjadi planet-planet.
Kekurangannya dari teori atau hipotesis planetesimasi ini adalah bagaimana caranya matahari itu terbentuk. Itu belum bisa dijelaskan atau dicari hingga sekarang. Bagaimana matahari dalam hipotesis planetesimasi ini bisa terbentuk. Jadi masa tiba-tiba ada matahari, kan nggak mungkin kan. Yang ketiga adalah hipotesis bintang kembar. Hipotesis bintang kembar ini hampir sama dengan proses dari hipotesis planetesimasi. Berbedanya adalah di sini ada dua benda langit yang besar atau disebut bintang besar. Nah, salah satu bintang besar ini pecah, kemudian meledakkan kepingan-kepingan tersebut hingga menjadi benda-benda langit yang kecil. Nah, dari benda-benda langit yang kecil itu, menurut Kang Inan tahun 99, bintang yang satunya lagi yang tidak pecah itu adalah namanya matahari. Lalu pernyataan tersebut diperkuat oleh Nur di 2009. Menurutnya terdapat dua bintang kembar, salah satunya itu meledak dan menjadi planet-planet kecil seperti yang kita tinggali sekarang, bumi misalnya. Lalu yang besar itu adalah menjadi matahari. Nah, kelemahannya dari teori ini adalah bagaimana caranya dua bintang kembar itu bisa salah satunya itu bisa pecah atau melemparkan kepingan kecil. Itu tidak dijelaskan oleh teori ini. Terus yang selanjutnya adalah teori atau hipotesis kondensasi. Sebenarnya ini bukan hipotesis yang berdiri sendiri, tetapi ini adalah suatu hipotesis yang menjelaskan bagaimana hipotesis lain itu bisa berdiri, karena semua dari planet ini rata-rata terbentuk karena kondensasi, yaitu pemadatan uap atau massa gas. Nah, ini dicetuskan oleh Kuiper tahun 1950. Tata surya itu terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram atau galaksi. Nah, menurut Kuiper, pusat yang memadat berkembang dalam suatu awan antar bintang dari gas hidrogen. Pusat yang satu lebih besar daripada pusat yang lainnya. Ini sudah bisa disimpulkan bahwa salah satu pusat yang terbesar ini adalah matahari yang bisa dikelilingi oleh yang tadi pusat-pusat kecilnya atau planet-planet kecilnya. Nah, gas hidrogen yang berputar di sekeliling matahari itu akhirnya memadat, menyatu dengan benda-benda langit yang kecil tadi, hingga akhirnya terbentuklah planet-planet besar dan planet-planet kecil. Bagaimana cara planet itu bisa menjadi besar itu adalah proses kondensasi atau pemadatan uap-uap gas yang berkumpul di sekitar matahari atau mengelilingi matahari. Oke, yang terakhir adalah teori yang paling kita sering temui, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang ini menjelaskan bahwa asal mula alam semesta ini tercipta karena adanya suatu ledakan dari telur kosmik yang disebut dentuman besar Big Bang itu, yang kira-kira terjadi 10-20 miliar tahun yang lalu. Mengembangnya alam semesta sekarang adalah kelanjutan dari dentuman besar. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa teori Big Bang ini sangat-sangat berfokus pada ledakan dari telur kosmik ini. Maksudnya ledakan yang berasal dari salah satu benda langit yang sangat amat besar, yang itu nantinya meledak hingga menjadi tata surya seperti sekarang. Ada matahari dan ada planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari. Nah, itu adalah beberapa contoh teori pembentukan bumi. Ada 5 ya, ingat. Ada hipotesis nebula, hipotesis kondensasi, hipotesis bintang kembar, hipotesis Big Bang atau teori Big Bang, dan hipotesis planetesimasi. Nah, jika kita amati dari 5 hipotesis ini, hipotesis yang kelima ini adalah hipotesis yang sangat melengkapi dari masing-masing teori.
ada yang melengkapi seperti contohnya teori planetesimasi dan nebula yang sangat-sangat didukung oleh teori atau hipotesis kondensasi. Lalu ada juga teori atau hipotesis yang mirip, yaitu antara bintang kembar dengan hipotesis Big Bang atau teori Big Bang. Nah, keduanya ini sangat memfokuskan pada unsur ledakan dari suatu benda langit. Itu kalau Big Bang bedanya benda langitnya tadi cuma satu, tapi sangat-sangat besar. Kalau bintang kembar dari benda langit yang asalnya dua, yang satu meledak, yang satu enggak, yang satu jadi matahari, yang satu jadi planet-planet yang mengitari bumi. Nah, jadi menurut kalian teori manakah yang paling kuat dan bisa membuktikan bagaimana proses terjadinya bumi atau proses pembentukan bumi? Oke, selanjutnya adalah tentang pembentukan benuanya, benua yang di bumi ya. Karena kita hidupnya di bumi. Nah, seperti yang kita kenal, bumi ini asal pada sekarang itu ada 6 benua dan 5 samudra. Benua Asia, Afrika, Australia, lalu Antartika, Eropa, dan Amerika. Sedangkan samudranya adalah Samudra Hindia, Pasifik, Arktik, Atlantik, dan Antartika. Nah, itu semua berbeda dengan keadaan bumi purba dahulu, yang dimana hanya mempunyai satu benua besar yang sangat besar dan 2 samudra. Ya, mari kita bahas. Jangan di skip supaya paham. Ini materinya sangat penting karena mengungkap tentang bagaimana adanya kita sekarang di sini dan bagaimana adanya fauna-fauna yang nantinya akan menjadi endemik. Oke, sejarah benua. Awal terbentuknya benua di bumi itu menurut Mariadi dan Rahayu dan kawan-kawan hanya terjadi 4 kali pemecahan atau pergeseran. Awalnya benua itu hanya satu, yaitu benua yang sangat besar, Pangea. Pangea ini dulunya seperti mencakup benua-benua yang semuanya tinggal di bumi sekarang, tapi bedanya sangat-sangat rapat dan bisa dibilang semuanya bisa dilakukan melalui jalur darat atau ditempuh melalui jalur darat. Jadi misalnya kita ke Eropa, dari Asia ke Eropa itu bisa ditempuh melalui jalur darat. Nah, lalu yang kedua itu terpecah menjadi 2, yaitu benua Laurasia dan Gondwana, di mana benua Laurasia ini mencakup sebagian besar benua Eropa dan sebagian dari benua Amerika. Amerikanya jelas Amerika Utara ya, Amerika yang atas. Nah, sedangkan Gondwana ini adalah bentuk dari gambaran bagaimana bumi atau benua itu di sebelah selatan, yaitu benua Afrika, benua Amerika Selatan, dan benua Asia dan Australia juga. Nah, itu berlangsung sekitar juta tahun yang lalu. Nah, sedangkan untuk samudranya dulu itu hanya ada 2, yaitu Samudra Hindia dan Atlantik. Jadi satu benua dan 2 samudra. Lalu yang kedua 2 benua dan 2 samudra. Nah, sekarang beralih dari 150 juta tahun yang lalu yang Laurasia Gondwana ini lalu pecah lagi menjadi ada benua Amerika tapi masih terbagi 2 antara Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Lalu ada benua Eropa, benua Asia itu masih menyatu. Lalu ada benua Afrika yang sudah berdiri sendiri. Lalu ada juga, sebenarnya ini bukan benua tapi bisa dibilang pulau besar, yaitu India, Australia, dan Antartika. Jadi totalnya ada 7. Jadi Amerika, Eropa, Asia, Afrika, pulau yang besar India, dan Australia, dan Antartika juga. Antartika dan Australia masih menyatu pada saat itu. Nah, itu terjadi pada saat 100 juta tahun yang lalu, di mana benua-benua ini masih agak rapat ya. Lalu yang terakhir, yang di mana pergerakannya terjadi hingga sekarang, seperti sekarang, di mana Amerika,
Amerika Utara dengan Amerika Selatan itu menyatu. Lalu Eropa dan Asia ada daratan yang menyatukan. Itu India yang tadi asalnya terpisah menjadi sekarang menyatu dengan benua Asia. Lalu Afrika yang sudah seperti sekarang, Australia yang sudah berjauhan dengan Antartika, dan Antartika yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang awal kehidupan di muka bumi. Kalau kita membahas tentang awal kehidupan di muka bumi, berarti kita akan membahas dulu lapisan-lapisan yang ada di bumi. Khususnya lapisan yang akan kita bahas itu adalah Pleistosen dan Holosen. Pleistosen ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Di mana Pleistosen awal ini masih adanya pergerakan yang sangat masif hingga belum bisa ditinggali oleh manusia atau ditinggali oleh fauna-fauna lain, bahkan mikroba pun belum bisa di sini. Nah, yang kedua adalah Pleistosen tengah, di mana Pleistosen tengah ini iklim sudah mulai stabil, di mana ada iklim glasial atau iklim es, lalu ada juga fluvial atau hujan akibat lembabnya es yang tidak kembali menjadi es. Maksudnya asalnya kan es itu menutupi seluruh benua, tapi ketika benua itu bergerak, otomatis ada bagian-bagian yang tidak terkena oleh es tersebut. Nah, itu menjadi lembab dan menjadi iklim yang hujan. Lalu yang ketiga adalah iklim kering atau iklim dari berakhirnya masa glasial. Nah, ini juga sudah mencerminkan bahwa suhu di bumi itu sudah sama seperti sekarang, di mana ada musim salju atau musim dingin, ada musim hujan di daerah tropis, dan juga ada musim panas. Nah, musim tropis ini dahulunya juga sama, terletak di seperti misalnya bagian khatulistiwa Indonesia, dan kalau bisa kalian kenal juga, itu juga Amazon masih menjadi iklim yang tropis juga sama seperti Indonesia. Nah, iklim tropis ini masa curah hujannya saat dulu itu sangat-sangat intens, bahkan bisa dibilang masa reda hujan itu sangat-sangat singkat, tapi masa hujannya itu sangat-sangat lama. Nah, jadi dari sini mulai tercipta mikroba dan tumbuhan-tumbuhan yang sederhana. Jadi di Holosen tengah, Pleistosen tengah itu, mikroba dan tanaman-tanaman sederhana itu bisa muncul di situ, dan lama-kelamaan akibat adanya iklim yang lebih stabil lagi, di mana masa curah hujan dan masa redanya itu sudah stabil, lalu masa es yang tidak terlalu panjang, dan masa panas yang bisa dibilang sudah seimbang lah, dalam kurun waktu setahun itu bisa seimbang. Nah, dari situ mulai evolusi dari mikroba itu evolusi, dari tanaman yang bersel satu itu evolusi juga. Dari mikroba ini nantinya banyak bermunculan fauna-fauna yang seperti sekarang kita kenal. Tapi dahulu itu faunanya itu masih berukuran yang sangat besar atau raksasa. Nah, populasi di muka bumi ini masih dipenuhi oleh fauna dan flora. Masa Pleistosen akhir. Masa Pleistosen akhir ini sudah mulai manusia itu timbul atau muncul di muka bumi. Nah, ini menjadi suatu pertentangan yang kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi kita akan bahas dulu yang mikroba yang menjadi fauna ini. Nah, jadi dari mikroba itu sel-selnya atau DNA-nya yang bisa dibilang, karena saya guru sejarah jadi tidak terlalu mengetahui tentang hal tersebut. Sederhananya gini, mikroba yang asalnya jaringannya itu sangat-sangat sederhana, dan flora juga yang masih sederhana dengan satu sel bisa berfotosintesis itu berkembang dengan jaringan-jaringan yang sangat kompleks hingga membentuk atau menciptakan fauna-fauna baru. Dan fauna-fauna ini masih ukurannya sangat-sangat raksasa atau besar. Mereka
bertahan hidup dengan memaksimalkan adanya kebutuhan-kebutuhan hidup di alam. Jadi misalnya pemakan tumbuhan ya makan tumbuhan, yang karnivora ya jelas makan binatang-binatang yang lebih kecil. Nah, dari Pleistosen akhir ini lalu menuju ke Holosen, di mana Holosen ini terjadi sekitar kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Holosen ini sudah seperti sekarang muka bumi. Jadi iklim sudah stabil, lalu benar-benar stabil. Lalu ada juga yang namanya fauna juga sudah mulai berevolusi lagi, menyempurnakan jaringannya hingga mendekati sampai seperti sekarang. Fauna-fauna yang dari dulu hingga sekarang itu masih ada, itu adalah contohnya komodo yang tadi yang kita bahas. Itu adalah salah satu binatang purba. Lalu banyak juga ikan-ikan raksasa yang masih hidup sampai sekarang, tapi keberadaannya itu sangat sulit ditemui. Tapi yang paling kita kenal atau sering kita jumpai di toko-toko ikan itu adalah Arapaima. Itu adalah salah satu ikan purba yang dulunya ada di yang dari dulu sudah ada di dunia. Selanjutnya mengenai alam yang stabil ini, seiring berjalannya alam yang stabil itu juga dipengaruhi oleh benua-benua yang saling bergeser seperti yang kita tadi bahas. Jadi pergeseran benua juga beriringan dengan iklim yang stabil juga. Akibatnya terciptalah benua-benua yang seperti sekarang dengan iklim yang seperti sekarang. Indonesia dengan tropis, Eropa yang ada masa esnya, dan Antartika yang selalu beriklim es. Nah, di mana iklim es ini belum sampai sekarang tidak bisa ditemukan tumbuhan atau sedikit juga fauna yang tinggal di sana. Nah, itu dianalogikan seperti sekarang, misalnya kita mendaki ke puncak gunung. Ketika di puncak itu kan ada yang namanya batas vegetasi. Batas vegetasi ini tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang sangat-sangat kompleks atau rumit dalam urusan fotosintesis atau berkembang hidup lah. Nah, jadi itu pun sama dengan dulu, di mana saat-saat masa es itu tidak bisa ditemukan tumbuhan, sangat-sangat jarang. Lalu fauna pun yang dulu tidak seperti sekarang, belum ada beruang kutub atau penguin atau yang lain-lain, itu belum ada karena itu akibat evolusi yang semakin lama akhirnya ada. Nah, jadi analoginya seperti itu. Ketika kita naik ke puncak gunung, kita masih di daerah hutan, berarti itu belum mencapai suhu ekstrim. Nah, ketika di puncak gunung, di mana suhunya sangat ekstrim, bisa mencapai hingga 0 derajat Celcius, itu tidak bisa ditumbuhi tumbuhan. Begitupun dengan dulu, sama. Oke, sekian dari video yang kita bahas ini. Silakan jika kalian mempunyai komentar-komentar yang bermuatan, bisa itu sanggahan atau bisa itu pendapat atau menambahkan, silakan komentar. Dan juga selanjutnya saran dan masukan juga kami sangat tunggu di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut, terutama yang mengenai pembahasan persebaran benua itu, ada di IG-nya @missinglinkhistory, tanpa spasi, tanpa underscore, dan juga tanpa titik, missing link history. Nah, sekian dari video yang kita bahas. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan tolong kalau bermanfaat di subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya atau loncengnya biar bisa tahu kalau kita mengupload video baru. Dan jangan lupa follow juga IG-nya yang tadi, Missing Link History. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.